Zenyu, Ibu, Zenyu, Ibu. Akhirnya sampai juga. anakku. Kamu terlihat semakin kurus. Bukankah Ibu sudah bilang, jangan membawa barang-barang ini? Di sini tidak kekurangan apapun. Ibu Nyonya, Tuan Lu sekarang bernilai 100 miliar. Tidak akan kekurangan uang ini. Memangnya kenapa kalau 100 miliar? Apa boleh bersikap boros begitu? Tidak mengerti cara berhemat ya? Kalian anak-anak muda ini memang belum pernah hidup susah. Iya, asalkan Ibu merasa senang saja. Aku sudah memesan ruangan khusus di restoran untuk kita. Yaksin akan segera sampai di sini. Tuan Lu, proyek yang kita bicarakan tadi sedang mengalami sedikit masalah. Dewan Direksi membutuhkan kehadiranmu untuk mengambil keputusan sekarang. Kalau begitu, Ibu, aku minta Michelin mengantarmu. Aku harus kembali ke grup. Setelah selesai mengurus urusan itu, aku akan segera menemuimu. Tidak perlu. Ibu bisa naik bus saja. Pergilah bekerja. Tetapi, Sudah, tidak apa-apa. Ibu bukannya sudah tua renta, hingga tidak mengingat jalan lagi. Ibu tahu restorannya di mana. Pergilah selesaikan urusan kalian. Jangan mengkhawatirkan ibu. baiklah kalau begitu. Kabari aku jika sudah sampai. Oh ya, satu lagi. Ini kartu emas dari restoran. Bawalah kartu ini bersamamu, agar mereka mengenali identitasmu. Iya, selesaikanlah urusan kalian. Cepat pergilah. Anakku, ibu sudah sampai di restoran. Kamu tenang saja. Yaksin, nanti saat bertemu mertuamu, kamu harus menunjukkan sikap terbaik. Pastikan kamu memikat Lu Zhenyu, si calon menantu emas itu. Jangan sampai dia melepaskanmu. Tenang saja, Ibu. Dengan kecerdasan emosional yang kumiliki, aku pasti bisa mengendalikannya. Tua bangka, jangan menghalangi jalan. Dasar wanita tua bangka. Matamu sudah buta ya? Gimana kamu melihat jalannya? Jelas-jelas kalian yang salah. Ibu, bajumu ini sudah kotor. Bajuku ini, ayam mati ini. Ayamku? Gimana bisa kalian menginjak mati ayamku sembarangan? Memangnya kenapa kalau ayammu mati? Itu karena dia pantas mati. Salahmu sendiri berjalan tanpa melihat. Menabrak ibuku dan membiarkannya merobek baju ibuku. Apa kamu mengetahui berapa harga baju ini? Apa kamu sanggup menggantinya? Jelas-jelas kalian yang menabrakku, tapi malah menyalahkanku. Ayam ini, hadiah yang ingin kuberikan untuk calon menantu perempuanku. Kalian malah menginjaknya sampai mati. Gimana aku bisa memberikannya? Itu salahmu sendiri. Menantumu memang sedang sial. Punya mertua miskin sepertimu. Zaman sekarang siapa menghadiahkan ayam? Kamu sungguh lucu sekali. Lihat saja dulu tempat apa ini. Melihat penampilan miskinmu ini. Gajimu setahun tak cukup makan di sini. Dia ini nona besar keluarga Kiau. Siapa yang berani mengusiknya, dia tunangan orang terkaya di sini. Ada wanita di perjamuan lalu yang tidak sengaja menyentuhnya. Bisnis keluarganya langsung dihancurkan. Aku rasa wanita tua ini tidak memiliki apapun, tapi berani sekali mengusiknya. Orang terkaya sangat menuruti kemauannya. Siapapun yang berani mengusiknya, mungkin tidak bisa bertahan di seluruh kota Jinchi. Benar kali. Wanita tua ini sungguh cari mati. Orang terkaya. Jika menyinggung orang terkaya, apa akan memengaruhi Zhenyu? Apa kamu mendengarnya? Tak ada yang berani mengusikku. Melihat penampilan miskinmu ini, jika tidak ingin melibatkan keluargamu, aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepadaku, serta memberikan ganti rugi pada ibuku atas kerusakan baju ini. Dahlah,
Aku tidak boleh menyusahkan Zenyu. Baiklah, anggap saja aku yang salah. Katakan berapa yang harus kuganti. 500,000. Apa katamu? 500.000 hanya untuk baju tipis ini? Kamu meminta 500.000? Apa yang kamu mengerti? Ini adalah edisi terbatas Auntie. Meminta 500.000 masih sedikit. Tapi wajar saja. Orang sepertimu, mungkin seluruh pakaianmu tidak sampai 500 yuan. Dasar udik. 500.000 bisa bertani, bisa memelihara banyak ayam. Satu baju saja 500.000? Kamu lebih baik merampok saja. Jangan banyak berbicara. Kamu mau menggantinya. Sudah. Ini sedang tahun baru. Zenyu berjuang dengan susah. Aku tidak boleh menghambatnya. Baik, aku akan menggantinya. Si udik ini ternyata bisa mengeluarkan 500,000. Aku melupakannya. Uangnya sudah aku depositokan. Begini saja. Aku akan menulis surat utang. Kalau tidak memiliki uang, beritahu. Jangan berpura-pura di sini. Pakai surat utang segala. Kamu memikirkan tempat apa ini? Toko kelontong atau supermarket? Aku memiliki uang. Anakku mengirimkan uang setiap bulan. Dia memberiku jutaan yuan. Hanya saja aku tidak memakainya. Semuanya sudah aku simpan. Tunggu aku 1 bulan. Aku pasti bisa menggantinya untuk kalian. Maksudmu? Anakmu memberimu jutaan setiap bulan. Jangan membual lagi. Kamu mengetahui berapa jutaan itu? Itu jumlah yang besar. Seumur hidupmu. Mungkin kamu tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Lihat nenek tua ini, turun lemar. Aktingnya sangat meyakinkan. Jika anakmu sekaya itu, mana mungkin pakaianmu begini? Jangan keluar untuk mempermalukan diri. Caranya berbicara, aku hampir mempercayainya. Benar sekali. Awalnya aku merasa kasihan. Ternyata dia hanya penipu tua. Aku tidak menipu kalian. Aku benar-benar memiliki uang. Tidak percayainya? Lihat, coba kalian melihatnya. HP milikku. Ini adalah ponsel yang putraku berikan sebagai hadiah ponsel yang baru. Jangan bertele-tele lagi. Bukankah itu hanya sebuah ponsel rusak? Lihat baik-baik. Uang-uang sebanyak ini. Cukup untuk membeli banyak ponsel. Aku bukan orang yang egois. Melihat penampilanmu yang sangat miskin, kurasa kamu tidak memiliki 500,000. Begini saja. Asalkan kamu bersujud kepada ibuku dan berlutut memohon maaf, masalah ini akan segera selesai. Kamu segera menghubungi manajer Zhao dari restoran itu. Mintalah dia untuk menjaga ibuku. Dia selalu tinggal di desa. Tidak pernah pergi ke kota. Jangan sampai dia mendapatkan masalah. Baik, Direktur Utama Lu. Padahal kalian yang menabrak aku, menuntutku membayar ganti rugi, bahkan merusakkan ponselku ini. Sekarang kalian semua malah menyuruhku berlutut meminta maaf. Apakah kalian semua sudah merasa sangat keterlaluan? Kami yang menabrakmu duluan? Apa kamu memiliki bukti kuat? Berlutut bisa menghapus utang 500 juta. Kamu seharusnya merasa sangat senang. Benar sekali. Itu adalah uang 500 juta. Orang biasa butuh waktu bertahun-tahun agar bisa mengumpulkan uang itu. Kamu hanya perlu berlutut saja. Wahai kamu wanita tua renta, kamu sangat keras kepala sekali. Sepertinya dia tidak memiliki wawasan. Dia sama sekali tidak mengetahui seberapa besar nilai 500 juta. Benar. Kalau tidak, mana mungkin dia berani meminta uang hingga beberapa juta. Aku takut dia adalah seorang nenek tua yang sudah pikun dan sedang berbicara secara melantur. Pakaian yang aku gunakan murah, tapi tidak ada yang menentukan bahwa orang kaya harus mulia. Ini bukan merupakan kesalahanku. Atas dasar apa aku berlutut? Kalian anak-anak muda, memuja harta dan tidak adil. Kalian benar-benar jahat sekali. Awalnya aku tidak ingin merepotkan anak laki-lakiku dan menahan penghinaan ini.
Tetapi sekarang aku menyadarinya. Meskipun kalian berpakaian sangat mewah, namun memiliki hati yang busuk. Aku Zhou Huilan seumur hidupku, tidak pernah merasakan hidup enak. Setidaknya aku mengerti cara menghargai orang. Menyuruhku untuk berlutut? Mimpi. Kamu. Ada apa ini? Siapa berani membuat masalah di sini? Mengapa kalian berkumpul di sini? Kapten Lee. Ini Nyonya Kiao dan Nona Kiao. Angin apa yang membawa kalian berkunjung ke tempat ini? Kenapa tidak masuk ke dalam? Ini semua karena ada orang sengaja membuat masalah. Lihatlah pakaian ibuku ini. Ayam yang dia bawa sudah mengacak-acak pakaiannya. Kami datang hari ini untuk menemui orang yang penting. Tadinya ingin menyelesaikannya secara damai. Menyuruhnya berlutut dan meminta maaf. Tetapi tidak aku sangka, tua bangka ini berani memaki kami. Apa? Ternyata masih ada orang yang tanpa penglihatannya memaki kalian. Nenek bangsat, segera minta maaf kepada Nyonya Kiao. Merekalah yang menabrakku terlebih dahulu dan menginjak ayamku sampai mati. Atas dasar apa aku meminta maaf? Lagi pula, aku juga tamu di restoran ini. Kamu malah membeda-bedakan tamu. Orang sepertimu ingin menjadi tamu kami? Makanan paling biasa di sini harganya mencapai puluhan ribu. Memangnya kamu mampu membayarnya? Jangan bertele-tele. Kamu sudah menyinggung tamu penting kami. Cepat segera meminta maaf. Kalau tidak, Tuan Zhao, apa ada perintah untukku? Hari ini ibunya Tuan Lu akan datang makan di restoran ini. Kamu segera menyambutnya di depan pintu. Jangan sampai kamu mengabaikannya. Baik, Tuan Zhao, aku akan segera pergi. Kalian mau melakukan apa? Di siang bolong begini? Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Hukum? Di Jincheng. Akulah hukumnya. tangkap wanita tua ini sekarang juga. Kalian lepaskan aku. Kalian benar-benar tidak takut hukum. Jika anakku mengetahuinya, dia tidak akan melepaskan kalian. Maksudmu? Anakmu yang menghasilkan jutaan dalam 1 bulan itu? Apa ada orang seperti itu di Jincheng? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Bagaimana kalau kamu menyebutkan namanya, biar aku bisa mendengarnya? Benar sekali. Tokoh kelas atas di Jincheng. Siapa yang tidak aku kenal? Berani sekali kamu berakting di depanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak membohongi kalian. Anakku, dia adalah Lu. Tua bangka ini berani memancingku. Hari ini aku akan mewakili anakmu yang tidak berguna itu untuk memberikan pelajaran kepadamu. Dasar ibu tanpa penglihatan ini. Hentikan. Manajer Wang, kamu datang tepat waktu. Nenek tua sialan ini membuat keributan di depan restoran kita dan berani menindas tamu kehormatan kita. Manajer Wang, baru beberapa hari tidak datang makan. Kamu sudah tidak mengenaliku lagi? Bukan begitu, Nyonya Kiao. Kamu tidak boleh memukul orang ini. Apa maksud perkataanmu itu? Aku, idiot, cepat lepaskan dia sekarang juga. Tapi Manajer Wang, Lepaskan dia. lepaskan dia sekarang. Manager Wang, tua bangka ini menindas aku dan ibuku di restoran. Kamu berani sekali memihak kepadanya. Apa kamu meremehkan keluarga Kiao dan Zhenyu? Bukan begitu, Nona Kiao. Apa kamu benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya dia? Dia? Bukankah dia hanya seorang wanita kampung yang sangat kotor? Dia adalah ibunya Tuan Lu. Dia adalah calon ibu mertuamu. Beliau adalah Nyonya Tua Lu. Beneran? Apa yang kamu katakan tadi? Ternyata, kamu adalah calon menantuku. Gak mungkin. Manager Wang, kamu pasti sudah salah orang. Ibunya Zhenyu. Mana mungkin terlihat seperti ini? Benar sekali. Lihatlah penampilannya yang terlihat sangat miskin ini. Mana mungkin dia ibu orang terkaya?
Aku rasa dia hanyalah seorang penipu. Lagi pula, anak perempuanku ini adalah calon istri orang terkaya. Masa dia tidak mengenali calon ibu mertuanya sendiri? Aku tidak sedang berbohong. Anakku, Lu Zhenyu, menyuruhku untuk melihat calon menantuku di sini. Siapa yang menjadi calon menantumu? Dasar kamu penipu gadungan. Berhenti berpura-pura seperti itu. Orang yang sepertimu tidak pantas untuk membersihkan sepatuku. Tapi kalau dia bukan Nyonya Tua Lu, kenapa di tangannya bisa ada kartu emas yang paling mewah di restoran kita? Apa itu perlu ditebak lagi? Aku bilang orang seperti dia tidak punya hak masuk ke restoran ini. Kartu emas ini pasti sudah dicuri olehnya. Aku tidak mencurinya. Ini kartu yang diberikan anakku. Anakku adalah Lu Zhenyu. Dia adalah Lu Zhenyu. Jangan membual lagi. Lihatlah seluruh tubuhmu itu. Tidak ada kemiripan dengan Nyonya Tua Lu. Wanita kampung yang tidak tahu malu. Berani sekali mengaku sebagai calon mertuaku. Lihat saja, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Bentar. Yasin, kamu lihat, bukankah ini Zhenyu? Ini pasti Zhenyu. Dia sedang menghubungiku. Aku tidak membohongi kalian. Dia benar-benar anakku. Asal kalian mengangkat teleponnya, dia bisa membuktikannya. Apa dia benar-benar ibu besanku? Itu hanya foto editan, hanya gambar belaka. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ibu orang terkaya. Coba tanyakan semua orang, siapa mempercayai kamu ibu miliarder? Mana ada ibu sekumul kamu? Benar, aku lihat tua bangka ini sepertinya ingin menjadi kaya, sampai kehilangan akal. Identitas ibu direktur Lu berani kamu akui. Tidak menyangka kamu bertemu dengan calon menantunya hari ini. Penipu tua seperti ini demi memeras uang, sangat tidak tahu malu. Menurutku, pukulan tadi masih terlalu ringan. Sampah masyarakat seperti ini harus diberikan pelajaran berat. Ya, Lu Zhenyu benar-benar anakku. Aku tidak membohongi kalian. Mulutmu masih sangat keras. Kenapa ibu tidak mengangkat teleponnya? Aku tidak membohongi kalian. Aku sungguh tidak membohongi kalian. Dasar tua bangka, pendirianmu sangat keras ya. Aku. Zhenyu. Halo, Yashin. Apa kamu sudah melihat ibuku? Oh, aku masih belum melihatnya. Kamu tidak akan percaya ini. Aku dan ibuku baru sampai di depan pintu restoran. Lalu kami bertemu seorang lansia. Dia menyamar menjadi bibi di restoran. Aku sedang mengurus masalah ini sekarang. Supaya dia tidak merusak reputasi bibi. Zhenyu, itu benar-benar Zhenyu. Zhenyu, Tadi itu suara siapa? Aku harus selalu menjaga citraku agar terlihat baik di depan Zhenyu. Jangan sampai dia tahu aku sedang memukul orang. Oh, tidak ada apa-apa. Kamu pasti salah dengar. Aku akan segera membereskannya. Zhenyu, jalanan sedang macet hari ini. Bibi pasti akan datang terlambat. Jangan khawatir. Iya, aku segera sampai. Sampai jumpa nanti. Dasar tua bangka, kamu sengaja merusak citraku ya? Rasakan pukulanku ini. Aku. apa yang mau kamu lakukan? Kembalikan padaku. Sudah kubilang, tua bangka ini tidak jujur. Tadi bilang tidak punya uang. Lalu ini apa? Ini barang peninggalan ayah Zhenyu. Sebelum dia meninggal, hanya ini harta satu-satunya. Kamu boleh mengambil apa saja. Aku memohon padamu, tolong kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Pai, mau merebutnya? Cepat berlutut padaku, asalkan kamu menurut dan berlutut padaku. Aku tidak akan mempermasalahkan penghinaan yang kamu lakukan kepada aku dan ibuku. Kalau tidak, Jangan. kamu merasa berat? Kalau begitu, cepat berlutut. Ayo cepat berlutut. Cepat berlutut. Iya, aku akan berlutut.
Aku tidak tahu apakah ibu akan menyukai Yaxin. Tenang saja, Presiden Lu. Ibu Nyonya orang sangat baik, mereka pasti akan sangat nyambung. Halo, nomor yang kamu hubungi tidak menjawab untuk sementara. Silakan hubungi kembali nanti. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Kemudian mobilnya lebih cepat. Benda lama ini, bukankah tadi bicaramu sangat keras? Kenapa sekarang malah berlutut? Di mana harga dirimu? Apakah sudah dimakan anjing? Aku sudah berlutut padamu sekarang. Aku memohon padamu, kembalikan itu padaku. Kapan aku pernah mengatakan akan mengembalikan liontin gioknya? Di seluruh kota Jinshi, belum ada yang berani main-main denganku. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu. Akibat karena telah mengusikku. Jangan. Sekarang sudah menyadari kesalahanmu. Kalian benar-benar tidak punya aturan. Jika anakku sampai mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Apakah kamu masih tidak mengetahui siapa aku? Aku adalah calon istri orang terkaya. Memangnya anakmu itu siapa? Jika berani datang, tetap ku hajar. Benda lama ini. Mampus kau. Apa yang kalian lakukan? Zenyu. Yaxin, kalian, apa yang sedang terjadi di sini? Itu suara Zenyu. Zenyu datang. Tidak, bukan apa-apa. Kamu tidak tahu, tadi aku dan ibu ke hotel. Lalu bertemu orang tak tahu diri. Nenek itu sedang mencari masalah. Dia bahkan masih berpura-pura menjadi bibi. Dia ingin menyusup ke hotel. Untungnya, ibuku menangkapnya basah. Tidak, aku tidak memalsukan identitas. Zenyu. Begitukah? Dia hanya orang tua saja. Mungkin hidupnya memang sulit. Makanya dia melakukan kesalahan ini. Kamu tidak perlu memukulinya sampai seperti ini. Aduh, Zenyu, kamu salah paham. Tadi Yaxin hanya ingin membantunya berdiri. Orang ini dipukuli oleh mereka. Benar, kami yang memukulnya. Pak Lu, nenek ini tidak mau mendengar. Dia terus memaki Nyonya Qiao dan Nona Qiao. Kami hanya memberinya pelajaran. Kamu tenang saja, kami akan membereskannya. Jangan terlalu mempersulitnya. Kalau lukanya parah, segera bawa ke rumah sakit. Biayanya pakai uangku. Pak Lu, tenang saja. Ayo kita pergi. Iya. Zen, Yu. Kenapa aku sepertinya mendengar suara ibu? Zenyu, bagaimana kalau kita masuk saja dulu? Mungkin ibu sudah sampai. Sepertinya aku salah dengar. Iya. Zenyu. Cepat panggil ambulans. Apa yang kalian lakukan? Kenapa memukulinya sampai begini? Bukan urusanmu. Kondisi pasien ini tidak begitu baik. Ambulans tidak akan sempat. Aku seorang dokter. Segera masukkan ke mobilku. Cepat bawa dia sekarang. Cepat. Kenapa ibu belum datang? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Kayaknya tidak mungkin. Mungkin hanya terjebak macet. Aku akan menelepon lagi. Halo? Kamu siapa? Di mana ibuku? Kamu anak pasien ini?
Aku baru mau mengabarimu, ibumu terluka dan pingsan. Segera datang ke rumah sakit. Apa katamu? Zenyu, Ibu, kok ibu bisa menjadi begini? Siapa yang melakukan hal ini? itu adalah perbuatan Kiao. Yashin. Oh, ibu aku baik-baik saja. Kamu jangan merasa khawatir. Oh, tidak. Kamu dan tante tidak perlu kemari. Ibu dan anak ini pintar bersandiwara. Padahal jelas-jelas mereka pelakunya yang memukulku sampai menjadi begini. Namun mereka berpura-pura polos, berakting seolah tidak bersalah, dan membohongi Zenyu mentah-mentah. Baik, setelah ibu merasa lebih baik, aku akan mengatur pertemuan kalian. Kamu tenang saja. Ibu aku sudah pernah melihatmu. Beliau pasti akan sangat menyukaimu. Anakku yang malang, kamu ditipu oleh mereka tanpa menyadarinya. Zenyu, itu adalah perbuatan Kiao Yasin. Ibu, aku baru ingin memberitahumu sesuatu. Yasin mengetahui ibu sedang dirawat. Dia sengaja membelikan suplemen kesehatan ini dan memintaku membawakannya untukmu. Oh, ada lagi. Gelang giok ini juga dibelikan khusus oleh Yashin. Ini pemberian dari calon menantumu sebagai bentuk perhatiannya kepadamu. Zenyu, tolong memberitahu ibu dengan jujur. Apa kamu memang sangat menyukai Xiao Yashin? Ibu, kenapa ibu menanyakan hal itu? Bukankah aku sudah memberitahu ibu? Yasin adalah gadis yang baik. Aku yakin setelah ibu menemuinya, ibu pasti akan sangat menyukainya. Apa kamu merasa sangat yakin? Dia memang gadis yang baik? Bagaimana jika ternyata semua ini hanya bagian dari penyamarannya saja? Ibu, kenapa ibu berpikir begitu? Yasin bukan orang seperti itu. Ibu tenang saja. Putraku yang bodoh. Dia sama seperti ayahnya. Dia adalah pria yang terlalu romantis. Dia tidak percaya apapun perkataanku. Aku harus mencari kesempatan di hadapannya langsung. Membongkar wajah asli Xiao Yasin. Baru dia akan mempercayainya bahwa dia mencintai orang yang salah. Ibu kenapa? Ibu belum memberitahuku. Siapa yang melakukan semua ini? Aku tidak apa-apa. Ini hanya karena mengalami sedikit kecelakaan mobil saja. Sungguh tidak apa-apa. Tidak bisa. Aku akan memindahkan ibu ke rumah sakit yang lebih baik. Sungguh tidak apa. Kebetulan dokternya sudah datang. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada dokter. Kamu adalah Lu Zenyu? Dokter, kamu mengenal putraku? Bibi Jo, ibu sudah melupakan aku. Aku adalah Xiao Jin. Xiao Jin? Jika nilai maksimal bukan 100, aku bisa mendapat nilai lebih. Membual saja. Kamu tidak percaya? Kalau begitu tunggulah. Saat ujian berikutnya, aku pasti akan meninggalkanmu jauh sekali. Aduh, kalian berdua ini semuanya sangat hebat. Berhenti menulis. Kemari dan makan buahnya. Iya. Terima kasih, Bibi Zhou. Ayo, ini untukmu. Anak baik. Kamu adalah Ye Jin? Ye Jin. Kamu bukannya bersama ayah Ye dan mereka sudah menetap di luar negeri? Ayah dan ibuku terus tinggal di luar negeri, tapi aku lebih menyukai kehidupan di sini. Aku sudah kembali beberapa tahun lalu. Bibi Zhou, ibuku selalu kangen pada Bibi. Sayangnya, kami tidak memiliki kontak Bibi, jadi tidak bisa menghubungi Bibi. Saat itu semua salahku. Paman lu kamu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kami terburu-buru menjual rumah dan pindah, sehingga tidak sempat memberi kabar. Namun, sekarang melihatmu baik-baik saja. Aku sudah merasa tenang. Kali ini, terima kasih ya. Jangan sungkan denganku. Masalah Bibi adalah masalahku juga. Oh, iya ibu. Aku mau mengatakan sesuatu. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun ibu. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ulang tahun ibu untuk langsung mengumumkan secara resmi berita pertunanganku dengan Yaksin. Menurut ibu bagaimana? Tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini, membongkar wajah asli Xiao Yaksin. Iya,
Terserah kamu saja. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu aku kembali ke kantor, mengurus urusan grup sebentar, lalu menemanimu lagi. Pergi bekerja saja. Ada Xiaojin di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Bibi. Luka di tubuh Bibi, jelas karena dipukuli orang. Kenapa membohonginya? Aku juga tidak punya pilihan. Kejadiannya seperti ini. Keluarga Kiao ini sangat menjijikkan. Meskipun Bibi orang biasa, mereka tidak berhak menghina seperti ini. Apalagi, bersikap bermuka dua. Kenapa Lu Zhenyu sangat bodoh? Dia mempercayai perkataan orang seperti itu? Zhenyu? Sejak kecil dia sangat keras kepala. Jika tidak ada bukti yang cukup, dia tidak akan percaya padaku. Jadi, aku ingin di hadapannya membongkar wajah asli Kiao Yaxin. Bibi. Jika Bibi tidak keberatan, aku akan membantu menyelidikinya. Itu bagus sekali. Aku sangat mengharapkannya. Xiaojin, terima kasih. Bibi, tidak perlu sungkan kepadaku. Ibuku terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga Bibi dulu. Bantuanku ini juga untuk memenuhi keinginannya. Bagaimana perkembangannya? Apakah pertemuannya berjalan lancar? Lancar apanya? Bahkan tidak bertemu orangnya. Tidak bertemu? Tidak menemuinya. Apa maksudnya ini? Apa mereka tidak puas dengan kita? Yashin, gimana kamu ini? Susah payah mendapatkan Lu Zhenyu, calon menantu emas kelas atas ini. Kamu harus benar-benar mempertahankannya. Kalau tidak, keluarga Kiao kita bisa hancur. Apa kamu mengira aku tidak mau? Aku sudah berusaha berpura-pura baik. Entah apa yang terjadi pada nenek itu. Tiba-tiba terjadi kecelakaan di jalan. Seseorang membawanya ke rumah sakit. Aku dan ibu bahkan tidak sempat menemuinya. Terjadi kecelakaan? Tapi, pernikahanmu dan Zhenyu tidak boleh ditunda lagi. Harus segera mencari cara. Setidaknya, segera bertunangan dulu. Agar kamu mendapat saham grup Lu. Maka bisnis keluarga kita bisa terselamatkan. Kalau tidak bisa, menikah saja karena hamil duluan. Ibu sedang menyulitkanku. Zhenyu sangat kaku. Tegas menolak berhubungan sebelum menikah. Kamu ini bodoh sekali. Mana butuh persetujuannya untuk itu. Begini saja, carikan alasan besok untuk mengundangnya ke rumah. Ini semua salahmu. Seandainya kamu sedikit lebih sukses, aku tidak perlu mendekati Lu Zhenyu, si kaku itu. Jika aku benar-benar mengandung anaknya, aku akan terikat selamanya dengannya. Gimana? Istri orang terkaya masih belum cukup? Kamu masih berbicara begitu. Padahal kamu tahu siapa yang kucintai. Bagus. Aku tidak akan membahasnya. Mana mungkin aku merelakanmu pada pria lain? Jika tidak mau menuruti ibumu, aku memiliki sebuah cara. Cara apa? Bisa-bisanya kamu terpikir begitu. Jahat sekali. Bukannya kamu menyukai sisi jahatku? Zhenyu, kamu sedang sibuk akhir-akhir ini. Tiba-tiba memanggilmu ke sini. Tidak mengganggu pekerjaanmu, kan? Tidak, aku sudah bilang sebelumnya, ingin menjengukmu dan Bibi. Aku sempat lupa karena sibuk, ini adalah kesalahanku. Jangan berkata begitu. Kami juga mendengar dari Yaxin. Kamu sedang sibuk bekerja, juga sedang menjaga ibumu. Kamu pasti tidak makan dengan baik. Kami ingin kamu datang ke sini, makan bersama kami dengan tenang. Lihat ini. Ini semua masakan bibimu, dia memasaknya sendiri. Semua ini makanan kesukaanmu. Ayo, silakan dimakan. Bengong apa? Terima kasih sudah merepotkan Paman dan Bibi. Ayo Zhenyu, cicipi anggur merah ini. Pamanmu sendiri yang membuatnya. Rasanya enak sekali.
Aku ingin bersulang untuk paman dan bibi. Zenyu, sepertinya kamu sudah mabuk. Bagaimana kalau Yaksin membantumu pergi ke lantai atas untuk beristirahat sebentar? Yaksin, cepat pergi ke sana. Berusaha lebih keras. Kamu harus berhasil hamil. Seluruh keluarga Kiao bergantung padamu. Aku mengerti. Tidak bisa. Aku harus mengawasinya sendiri. Hai, apa yang kamu lakukan? Bao, Jangan berbicara. Ayah dan ibuku pasti sedang menguping di luar pintu. ayah dan ibumu menguping putrinya sendiri di ranjang. Benar-benar mesum sekali. Tapi, aku menyukainya. Sekarang kamu bisa merasa tenang. Ayo pergi. Yasin. Kenapa kita? Tadinya aku ingin memapahmu naik untuk beristirahat. Tapi kamu malah menarikku. Zenyu, sekarang aku sudah menjadi milikmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Ini semua salahku. Tenang saja, Yasin. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sekarang, posisi istri orang terkaya itu pasti akan menjadi milikku. Keterlaluan? Zenyu sangat baik padanya. Kenapa dia berani mengkhianatinya? Tante, tenangkan dirimu. Keadaan ini belum berkembang sampai titik yang tidak bisa diperbaiki. Titik apa? Ibu, kalian sedang membicarakan apa? Zenyu, mengenai masalah pertunangan ini, cobalah lihat apa bisa ditunda. Ibu belum menemui Kiao Yaksin. Bagaimana jika? Ibu, semua urusan sudah aku aturkan. Jika menarik keputusan sekarang, hanya akan mempermalukannya. Tapi, Ibu tidak perlu khawatir. Yaksin sangat lembut dan baik. Ibu juga mertua yang baik. Kalian akan hidup rukun. Pasti tidak akan ada masalah. Terlebih lagi, Yaksin sekarang sudah menjadi milikku. Mungkin saja, dia sudah mengandung anakku. kamu mengatakan apa? Zenyu, meskipun dia sedang hamil, kamu tidak bisa memastikan. Itu benar-benar anakmu. Bagaimana jika? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Zenyu, ibu memiliki buktinya. Ibu bahkan belum pernah menemui Yaksin. Bukti apa yang ibu miliki? Apakah ada orang yang menghasut ibu dan sengaja mengadu domba hubungan ibu dan Yaksin? Aku benar-benar memiliki buktinya. Lihatlah ini apa. Ibu, ini bukti yang ibu maksud? Apa ini belum cukup? Ibu, aku mengenal pria ini. Dia mantan pacar Yaksin, tapi mereka sudah lama putus. Siapa yang memberikan foto ini? Memakai foto lama untuk menipu? Pasti memiliki niat buruk. Tapi Zenyu, dengarkan aku. Ibu, jangan berprasangka buruk terhadap Yaksin. Bukankah aku sudah mengatakannya? Saat pesta ulang tahun nanti, ibu akan mengetahuinya. Ibu pasti akan menyukainya. Sudah diputuskan. Aku masih harus sibuk. Aku pergi dulu. Kuharap Dr. Ye tidak mencari masalah.
Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rasakan itu karena tertipu. Anak bodoh ini, kenapa dia sangat keras kepala? Salahku karena terlalu ragu-ragu. Seharusnya sejak awal, aku tidak menyetujui pertunangan mereka. Tante, ini bukan kesalahan Tante. Kita tidak memiliki bukti kuat. Kita juga tidak menyangka Qiao Yaxin bertindak sejauh ini hingga memberitahu Lu Zhenyu tentang keberadaan pria ini. Sebenarnya, aku memiliki sebuah ide. Hanya saja, mungkin akan membuat Tante menderita. Putraku sudah diperdaya dengan penuh perhitungan. Penderitaan yang aku rasakan ini tidak ada artinya sama sekali. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Keluarga Qiao selalu bermuka dua terhadap putra Anda selama ini. Melihat bagaimana watak putra Anda, dia tidak akan mempercayainya jika tidak melihatnya dengan mata sendiri. Jadi aku memikirkan sebuah rencana. Anda bisa memanfaatkan perjamuan ulang tahun ini untuk menjebaknya bersama-sama. Bagus, bagus, bagus. Lakukan sesuai dengan perkataanmu. Ya. Apakah kamu sedang serius? Zhenyu benar-benar mengatakan akan mengumumkan pertunangan kalian di perjamuan ulang tahun Ibu Besan? Tentu saja benar. Aku mengorek informasi dari Sekretaris Lin dengan melakukan berbagai macam cara. Zhenyu juga mengatakan kepadaku, dia ingin memberiku kejutan diam-diam. Bagus sekali. Ini benar-benar kabar yang sangat bagus. Keluarga Qiao kita akhirnya bisa terselamatkan. Omong-omong, kamu pergi memberitahu Zhenyu. Urusan perjamuan ulang tahun ini, serahkan saja semuanya kepada kami. Aku berjanji akan membuat Ibu Besan merasa sangat senang dan terhormat. Kudengar Nona Qiao akan segera bertunangan dengan Pak Lu dalam waktu dekat. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. MK, selamat untuk kalian berdua ya. Iya dong. Pak Lu sangat muda dan berprestasi. Dia juga sangat mencintai Nona Qiao. Demi Nona Qiao sendiri, dia bahkan sengaja menjemput ibunya ke kota Jin untuk merayakan ulang tahun. Bukankah ini sudah sangat jelas? Dia mengumumkan hubungannya dengan Nona Qiao. Pak Qiao, jika nanti sudah sukses, jangan melupakan kami semua ya. Tentu tidak akan. Melupakan kalian. Ibu, aku pergi ke toilet sebentar. Baik, cepat kembali ke sini. Halo, Detektif Lee. Apa katamu? Di hari yang sangat penting ini, mereka ternyata masih berani berselingkuh. Segera ikuti mereka. Ambil bukti perselingkuhan mereka, lalu kirimkan semuanya kepadaku. Xiao Jin, ada apa? Detektif Lee memberitahu, ada sebuah situasi yang baru. Mungkin hari ini, kita bisa mendapatkan bukti kuat. Xiao Jin, terima kasih banyak kali ini. Bibi, kamu tidak perlu sungkan padaku. Ayo pergi. Zhenyu sepertinya segera sampai. Kita harus mendahuluinya. Ulang tahun Nyonya Tua Lu ini, Tuan Qiao pasti menyiapkan hadiah besar. Tunjukkan agar kami bisa melihatnya. Tidak ada yang istimewa. Wah, mungkinkah ini? Barang lelang kota Jin minggu lalu? Budak giok yang sangat mahal itu? Tuan Qiao sungguh sangat dermawan. Nyonya Tua Lu pasti senang saat melihat hadiah ini nanti. Ini hanya hadiah kecil. Kita akan menjadi keluarga nanti. Hanya dengan sebuah patung giok bisa menjamin kekayaan seumur hidup. Keluarga Qiao kita sangat beruntung. Siapa yang menganggapmu keluarga? Ternyata, itu kamu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Ya, Shin. Apakah kamu mengenalnya? Ya. Ini yang pernah aku ceritakan. Waktu di depan restoran itu. Penipu tua yang mengaku Ibu Zhenyu. Tidak menyangka kamu berani ke sini. Sepertinya saat itu. Pukulan kemarin masih belum cukup, ya? Jaga ucapanmu agar lebih sopan. Wah, sekarang kamu membawa bantuannya. Dasar penipu tua. Ternyata trik menipumu sangat banyak. Siapa yang penipu?
Aku memang ibu kandung Lu Zhenyu. Justru kamu yang begitu. Terlihat lembut dan anggun di luar, padahal sebenarnya kamu membohongi anakku. Kamu menyelingkuhi anakku. Hatimu itu benar-benar busuk. Apa yang kamu lanturkan itu? Berani bilang tidak membohongi anakku? Coba bersumpah jika kamu berani. Apa maksudnya berselingkuh itu? Jangan-jangan seperti yang aku pikirkan. Nona Kiao tidak terlihat seperti itu. Masa ya? Yashin, ucapannya itu beneran atau tidak sih? Kalian semua, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Ibu Zhenyu. Dia itu hanya penipu sialan. Waktu di depan restoran itu, kebohongannya terbongkar saat mengaku Ibu Zhenyu. Saat itu semua orang melihatnya. Jangan tertipu dengan pakaiannya hari ini. Terlihat seperti manusia beradab. Padahal sebenarnya, dia hanya orang desa yang udik. Oh, benar juga. Kalian pasti belum tahu, kan? Dia pernah berlutut meminta maaf. Dia datang hanya untuk mencari masalah. Berani sekali memalsukan identitas ibu CEO Lu. Apa dia sudah bosan hidup ya? Lihat saja penampilannya itu. Pakaiannya memang terlihat sangat pantas. Tapi, lihatlah kedua tangannya itu. Terlihat kasar seperti tangan orang desa. Masih berani berpura-pura menjadi ibu dari orang terkaya itu. Sungguh sangat lucu. Benar sekali. Seandainya aku adalah CEO Lu, lalu memiliki ibu seperti dirinya, aku pasti akan merasa sangat malu. Kalian apa-apaan sih? Memangnya kenapa kalau petani? Apa petani tidak pantas menjadi ibu orang terkaya? Orang-orang seperti kalian yang memandang rendah kemiskinan, beraninya menyebut diri kaum elit. Kalian anak-anak muda semuanya memandang rendah kemiskinan, tidak pantas menjadi teman anakku. Hari ini perjamuan ulang tahunku. Aku tidak menyambut kalian. Enyah kalian semua dari sini. Dasar tua bangka. Kamu malah ketagihan berakting ya. Memangnya kamu siapa? Berani berbicara besar di sini. Bahkan menyuruh kami pergi. Aku sarankan padamu, pikirkan cara memohon ampun. Cepat ke sini. Beri pelajaran pada mereka berdua. Apa yang kalian lakukan? Bentar. Ibu, gimana? Ini gelang untuk besanku. Kok bisa ada padamu? Yashin, besan akan segera datang ke Jinshi. Kamu sebagai calon menantu harus menyiapkan hadiah yang pantas untuk menunjukkan rasa baktimu. Berikan gelang ini kepada besan. Terima kasih, Ibu. Gawat. Ini kayaknya gelang pemberian Kiao Yaksin. Aku sudah melupakannya. Jangan-jangan mereka mengenaliku. Bagaimana cara membongkar wajah aslinya agar Zhenyu bisa melihatnya? Apakah pesta ulang tahun sudah siap? CEO Kiao sudah mengurus semuanya sendiri. Aku tidak diizinkan ikut campur, tapi aku sudah memeriksanya tadi. Bagus kalau begitu. Seharusnya ibuku sudah sampai di sana. Hanya saja aku khawatir dia tidak terbiasa. Tuan Lu, jangan khawatir. Nona Kiao selalu teliti dan perhatian. Dia pasti menjaga nyonya tua dengan baik. Ayo pergi. Kita juga harus segera ke sana. Ini gelang yang kuberikan untuk Bibi. Kenapa bisa ada padanya? Mungkinkah dia benar-benar calon mertuaku? Kita sudah menyinggung orang yang salah? Masa iya? Apa dia benar-benar ibunya Tuan Lu? Berarti Nona Kiao sudah menyinggung calon ibu mertuanya sendiri. Kudengar Tuan Lu sangat berbakti. Jika dia sampai mengetahuinya, pernikahan ini tidak akan terjadi. Gak mungkin. Gelang ini pasti dia mencurinya. Aku tahu sekarang. Kamu pasti bekerja di rumah Bibi sebagai ART kan? Pantas saja di restoran kemarin. Kamu bisa mencuri kartu emas itu. Dasar kamu pencuri tua. Hari ini aku akan mewakili Bibi untuk memberimu pelajaran setimpal. Tangkap mereka berdua sekarang. Kiao Yaksin, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tua bangka, kamu masih berani bersikap kasar? Kemarahanku yang kemarin pun belum reda. Sekarang kamu malah menyerahkan diri. Aku akan memberimu pelajaran setimpal. Gawat. Lu Zhenyu belum datang. Aku tidak bisa membiarkan ibu dipukuli. Kiao Yaksin, kamu bertindak semena-mena begini? Apa kamu tidak takut karma? Karma? Siapa yang berani memberiku karma? Aku segera bertunangan dengan orang terkaya. Kelak aku menjadi istri orang terkaya. Nanti, di seluruh kota Jin, siapa yang berani menentangku? Justru kalian ini. Hari ini di depan semua orang.
Aku akan memukuli kalian sampai mati. Tidak ada yang berani bersuara. Apa kamu percaya? Mimpi. Wanita egois dan kejam sepertimu masih ingin menikah dengan putraku. Selama aku masih hidup, kamu jangan harap itu terjadi. Kamu. Xiaojin, Memangnya kamu ini siapa? Kamu tidak berhak berbicara di sini. Kamu berani mendorongku. Kamu benar-benar cari mati. Lagi pula, walau kamu memang ibunya, lalu kenapa? Aku sudah mengandung anak Zhenyu. Demi anak ini, dia tidak mungkin tidak menikah denganku. Dia tidak akan menikahimu. Walau kamu hamil, ayah bayinya belum tentu Lu Zhenyu. Karena selingkuhanmu ada di sini. Apa maksud perkataannya itu? Apakah Kiao Yaksin benar-benar berselingkuh? Selingkuhannya bahkan ada di sini. Siapa orang itu? Yaksin, katakan yang sejujurnya padaku. Apakah perkataan mereka benar atau bohong? Aku menyuruhmu meniduri Lu Zhenyu. Kenapa kamu malah bersama pria lain? Kamu benar-benar membuatku sangat marah. Tidak, perkataannya itu bohong. Dia sedang memfitnah diriku. Aku memfitnahmu? Apa kamu berani memberitahu semuanya tentang apa yang kamu lakukan di toilet? Kok dia bisa mengetahuinya? Aku yakin tidak ada orang lain. Dia pasti hanya asal menebak. Aku ke toilet untuk membuang hajat. Jangan mencoba untuk memfitnahku di sini. Dasar kamu wanita licik. Kamu sengaja ingin menjatuhkan namaku. Jangan pernah mempercayai perkataannya. Benar. Kalian semua jangan sampai mendengarkan omong kosong mereka. Apa kalian memiliki buktinya? Beraninya kalian berbicara ngawur di sini. Aku tentu memiliki buktinya. Buktinya ada di... Apa yang sedang kalian lakukan? Zhenyu, kamu akhirnya datang. Kamu tidak tahu, terakhir kali di depan restoran, orang yang memalsukan identitas ibu, wanita tua itu mencari masalah lagi. Bahkan kali ini dia membawa bantuan. Dia terus menyebarkan fitnah tentangku. Benar, menantuku. Kamu akhirnya datang juga. Yaksin kami sudah tumbuh dewasa, tidak pernah menerima penghinaan seperti ini. Kamu harus membelanya. Ngawur? Jelas-jelas kalian yang melakukannya. Di sini bukan tempatnya, penipu sepertimu berbicara. Tutup mulutnya sekarang juga. Dia memalsukan identitas ibuku. Benar sekali. Ini sudah yang kedua kalinya. Menantuku, mengingat terakhir kali, kamu membawanya ke rumah sakit. Tapi dia tidak tahu terima kasih. Oh iya, kamu mungkin belum mengetahuinya. Entah dari mana dia mendapatkannya. Dia mencuri kartu emas ibu. Juga gelang giok pemberian Yaksin. Dia terlihat seperti pencuri kambuhan. Kamu jangan pernah melepaskan dia. Benar, Zhenyu. Mungkin saja, dia adalah orang dekat ibu. Dia sengaja mengincar ibu. Kamu harus menginterogasinya dengan baik. Bentar. Ibuku tidak pernah dilayani oleh siapapun. Dia selalu tinggal sendirian di desa. Apa? Ibu. Ibu. Segera lepaskan dia. Zhenyu, Zhenyu, kamu memanggilnya apa tadi? Dia benar-benar. Tidak mungkin kan? Zhenyu, apa kamu salah mengenali? Mana mungkin aku salah mengenali ibuku? Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Lu Zhenyu, kamu mendapatkan pacar yang sangat hebat. Apa kamu mengetahuinya? Apa yang dia lakukan tadi? Zhenyu, aku salah. Aku benar-benar buta. Aku salah mengira Bibi penipu. Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Begitu Bibi masuk ke sini, dia menuduhku tidak pantas untukmu. Dia juga memfitnah diriku. Terlibat hubungan dengan pria lain. Tadi aku sempat berpikir, kamu pernah mengatakannya padaku. Bibi orang baik dan besar hati. Jadi, orang yang suka mencari masalah. Aku mengira dia bukan Bibi. Karena itulah terjadi kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak tahu itu Bibi. Iya, Zhenyu. Kami juga tidak menyangka. Ibu Besan sangat tidak masuk akal. Dia sangat menekan kami. Itulah sebabnya kami salah paham. Salahkan aku saja. Di dalam perut Yaksin, mungkin dia sudah mengandung anakmu. Dia tidak tahan menderita begini. Zhenyu, aku adalah kepala keluarga. Salahkan aku saja. Jangan sampai karena ini hubungan ibu dan anak kalian rusak. Kalian. Ibu. Kiao Yaksin, apa kamu mengira aku benar-benar tidak punya bukti? Lihatlah baik-baik apa ini.
Lu Zhenyu si kecil manis itu dia benar-benar mengira telah mendapatkan harta karun. Siapa sangka wanita itu milikku. Anak masa depan juga milikku. Saat anak kita tumbuh dewasa, dia akan menjadi pewaris Lu. Pada saat itu, harta keluarga Lu juga milikku. Okay. Kamu jangan bersikap begini. Kenapa takut? Kamu akan menikahi Lu Zhenyu si kecil manis itu. Tidak bisakah membiarkanku mencari hiburan? Bukan begitu. Kita tidak memakai pengaman belakangan ini. Aku takut jika sampai hamil, itu akan menyakiti anak kita. Tenang saja, aku tidak akan berani macam-macam. Yaksin, aku hanya ingin bersenang-senang. Kamu tidak akan meninggalkanku setelah menikahi Lu Zhenyu kan? Mana mungkin, bagaimanapun juga. Kamu adalah pria favoritku. Lu Zhenyu itu kaku dan membosankan. Mana ada dia semanis dirimu? Lu Zhenyu si kecil manis itu benar-benar mengira mendapatkan harta karun. Fah. Siapa sangka wanitanya milikku? Anak masa depan juga milikku. Saat anak kita tumbuh dewasa, dia akan menjadi pewaris Lu. Pada saat itu, harta keluarga Lu juga milikku. Yaksin, bagaimana kalau kita mencari cara untuk membunuh Lu Zhenyu? Apa yang kamu bicarakan? Yaksin, aku tidak sedang berbicara sembarangan. Coba kamu pikirkan, meskipun sekarang kamu menikahi Lu Zhenyu, jika dia mengetahui hubungan kita, dia pasti tidak akan melepaskan kita dan juga ayah dan ibumu. Lebih baik selesaikan semuanya selamanya. Setelah kamu menikahinya, kita akan mencari cara membunuhnya. Pada saat itu, bukankah Lu akan menjadi milik kita? Ini adalah sebuah investasi yang tidak akan rugi. Kamu harus membiarkanku memikirkannya. Anak pintar. Qiao Yaksin, ternyata kamu membohongiku sedari tadi. Kamu bahkan menginginkan nyawaku. Bukan seperti itu. Zhenyu, dengarkan penjelasanku. Dia itu selingkuhan. Tangkap dia. Jangan, tolong jangan. Dia yang merayu aku duluan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Shui Kai, apa yang kamu katakan? Yaksin, apa ucapanku tidak benar? Waktu itu kamu yang memulai menghubungiku untuk berkeluh kesah, mengatakan Lu Zhenyu tidak romantis. Aku hanya merasa bosan. Jadi aku iseng menggodamu. Tak disangka kamu menyerahkan diri. Wanita semanis dirimu ini, kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku hanya bermain-main denganmu saja. Si kecil manis, kamu katakan sekali lagi. Aku bisa mengatakannya berkali-kali. Kamu memang sangat manis, tapi kamu menyia-nyiakan Lu Zhenyu, calon menantu yang kaya raya itu. Kamu malah memilih berselingkuh denganku. Katakan, bukankah kamu sangat manis? Shui Kai. Cukup. Setelah dia pergi dari sini. Zhenyu, aku benar-benar mengaku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Qiao Yaksin, aku merasa tidak pernah berutang padamu. Aku tahu bisnis keluarga Qiao sedang bermasalah sekarang. Selama ini, aku selalu mengabaikan semua tentangan karena ingin berinvestasi pada perusahaanmu. Demi menjaga harga dirimu, aku sengaja mengundang ibuku ke Jinshi. Bahkan aku mengadakan pesta ulang tahun untuk mengumumkan berita pertunangan kita saat acara pesta tersebut. Namun, bagaimana dengan dirimu? Beginikah caramu membalas kebaikanku? Tidak, Zhenyu. Aku sungguh menyadari kesalahanku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kamu berikan aku satu kesempatan lagi. Aku memohon kepadamu, Zhenyu. Aku memohon kepadamu. Yaksin, kamu anak yang bodoh. Tubuhmu memang sudah sangat lemah. Kenapa memaksakan diri seperti ini? Zhenyu, kamu pun sudah mengetahuinya. Yaksin kami sangat murni baik. Pasti ada orang jahat itu yang sudah menghasut dirinya. Hingga dia melakukan kesalahan ini, kumohon beri dia satu kali lagi kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Benar, Zhenyu. Ini semua salahku. Aku sedang merasa gelap mata. Dari tadi aku hanya ingin memanfaatkan Yaksin demi bisnis, untuk menyelamatkan bisnis keluarga Qiao. Sekarang, aku tidak memedulikan bisnis Qiao. Yaksin benar-benar menyukai dirimu. Aku mau menukar seluruh bisnis. Demi mendapatkan maaf untuk Yaksin, aku memohon padamu. Berikan Yaksin satu buah kesempatan. Gimanapun, jika Yaksin masuk keluarga Lu, aku pasti bisa bangkit lagi. Tidak akan rugi bagaimanapun caranya.
Zheng Yu, jika kamu bersedia memberi kesempatan, aku segera menggugurkan kandungan ini. Mari kita memulai semuanya kembali. Lu Zhenyu, jika memaafkan orang yang menghina ibumu, secara mudah seperti itu, aku, Ye Jin, akan merendahkanmu. Apa maksud dari perkataanmu itu? Ibu, apalagi yang mereka lakukan? Tadi di depan pintu restoran, mereka memukuli Bibi hingga terluka. Jika aku tidak datang tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit, dia masih terbaring di ranjang. Di depan pintu restoran. Ibu, ternyata orang itu adalah ibu. Qiao Yaxin. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak tahu dia ibumu. Lagi pula, dia yang membeli ibuku dulu. Itu sama sekali benar. Memang dia orangnya. Qiao Yaxin, yang sudah dari tadi menyulitkan ibu Nyonya Lu. Aku bisa memberikan kesaksian. Aku juga bisa membuktikannya. Sialan, ini memang salahku. Aku benar-benar tidak punya mata. Aku benar-benar tidak mengenalinya bahwa Anda adalah ibu Tuan Lu. Mohon memaafkan aku. Anda berhati besar. Nyonya Tua Lu, soal masalah ini memang benar kesalahan kami. Bagaimana Anda ingin menghukum kami? Kami akan menerima semuanya. Aku bisa memberikan kalian satu kesempatan menebus kesalahan ini. Tapi kalian harus membantuku melakukan sesuatu. Katakan saja apapun permintaannya, kami pasti melakukannya untuk Anda. Tuan Lu, saksi di hotel melihatnya langsung. Jelas-jelas Qiao Yaxin dan juga Nyonya Qiao yang menabrak Nyonya Tua Lu. Tapi mereka malah memfitnah beliau. Bahkan mereka menghina Nyonya Tua Lu dan memerasnya 500.000. Aku sempat mempercayai perkataan mereka. Omong kosong kalau beliau itu penipu. Makanya aku menyalahpahami beliau. Benar juga, mereka juga yang menghancurkan giok itu. Benar, tadi aku melihat kartu emas Anda. Awalnya aku ingin menghentikan mereka, tapi mereka terlalu bersikap kasar. Aku pun tidak berani. Tidak berani. Kalian membiarkan ibu aku, seorang wanita yang sudah tua, dipukuli olehnya sampai luka parah? Apa kalian tidak memiliki hati nurani? Tuan Lu, bukannya kami tidak memiliki hati, kami hanya tidak berani melawan. Nona Qiao, dia menggunakan reputasi kekasih Anda, sering merundung tamu di hotel kami. Waktu itu, dia menyukai anggur pesanan tamu, lalu memukulinya hingga masuk rumah sakit. Sampai sekarang pun belum sadar, dia mengatakan Anda yang mendukungnya. Siapapun yang berani meremehkannya, dia akan mengusirnya dari kota Jin. Apa katamu? Zheng Yu, kamu sekarang akhirnya melihat wajah asli Qiao Yaxin, kan? Zheng Yu, bukan seperti itu, bukan. Sungguh bukan seperti itu. Aku sudah bosan mendengar kebohonganmu. Qiao Yaxin, hal lain mungkin tidak aku permasalahkan. Tapi kamu menghina ibuku. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Aku mengumumkan, pertunangan kita resmi dibatalkan. Mulai hari ini, mengakhiri hubungan keluarga Qiao dan Lu dalam semua kerjasama. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumah kami. Masih menganggap dirimu nyonya kaya? Sadarlah sekarang, keluarga Qiao kalian sudah bangkrut. Rumah ini tidak cukup melunasi hutang. Hanya sekarang. Kalau tidak, kamu akan menerima akibatnya nanti. Selesai. Semuanya sudah selesai. Si manis, ini semua karenamu. Kalau kamu tidak bertingkah konyol, melepaskan suami orang terkaya, malah memilih bersama dengan preman, kita tidak akan pernah bangkrut. Otakmu pasti sudah kemasukan air. Kenapa kamu memarahinya? Dia sudah cukup menderita sekarang. Itu semua kesalahannya sendiri. Melepaskan suami orang terkaya, malah memilih bersama dengan preman. Apa dia akhirnya mau menerimamu? Lalu kamu juga, hanya karena sepotong pakaian. Apa perlu menghina orang seperti itu? Calon besan yang belum pernah bertemu, sudah kamu buat menyinggung perasaannya. Kamu benar-benar sangat cerdas sekali ya. Apa ini salah kami? Dia tidak mau menjadi nyonya kaya. Malah memilih bertani di desa. Siapa yang bisa mengetahui kalau dia ibu orang terkaya? Sudah cukup. Yaxin, jangan-jangan kamu sedang hamil. Aku hamil. Aku mengandung anak Akai. Aku harus segera mencarinya. Aku tidak akan percaya kalau dia akan meninggalkanku. Yaxin. Aduh. Menyebalkan. Akai, akhirnya aku menemukanmu.
Aku hamil. Aku mengandung anakmu. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Qiao Yaxin, apa kamu sudah gila? Siapa yang tahu anak di dalam? Kandunganmu itu milik siapa? Atas dasar apa aku bertanggung jawab? Apa hubungannya denganku? Apa yang kamu katakan, Shui Kai? Kenapa kamu bisa bicara begitu? Hanya kamu satu-satunya priaku. Jika anak ini bukan milikmu, lalu milik siapa lagi? Qiao Yaxin, jangan berpura-pura suci sekarang. Kamu mengkhianati tunanganmu sendiri dan tidur dengan pria lain. Mana mungkin kamu menjaga kesetiaan? Siapa yang tahu sudah berapa banyak pria bersamamu? Kamu hanyalah seorang wanita murahan yang tidak laku. Jika bukan karena dulu kamu nona kaya yang mau menghabiskan uang untukku, aku tidak akan sudi melihatmu. Jangan mengganggu urusanku. Enyah, sekarang. Kak Kai, siapa wanita berpakaian lusuh ini? Mana mungkin kamu naksir? Barang seperti ini? Hanya seorang wanita gila. Jangan memedulikannya, ayo pergi. Kamu penipu. Dulu bicaramu tidak seperti ini. Kamu bilang akan selalu baik. Dan akan menikahiku. Semuanya hanya tipuanmu saja. Simani, menolak jalan mudah, memilih jalan sulit. Keluar sekarang. Berani menggangguku lagi, aku akan menghabisimu. Anakku. Anakku. Nona. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Nona. Bibi, tubuhmu sudah pulih sepenuhnya. Tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi. Cukup beristirahat saja di rumah. Terima kasih, Xiaojin. Ini semua berkat dirimu. Tubuh Bibi bisa pulih secepat ini. Bibi, jangan merasa sungkan padaku. Sudah kewajibanku melakukan ini. Jangan berterima kasih. Kebetulan hari ini kamu libur. Bibi ingin mengajakmu makan besar. Baik, aku tidak akan sungkan lagi. Dokter Ye, syukurlah, akhirnya aku menemukanmu. Unit gawat darurat baru menerima pasien wanita dengan pendarahan hebat. Keadaannya sedang sangat kritis. Perlu segera melakukan operasi. Kamu adalah andalan departemen kami. Hanya kamu yang bisa menangani keadaan kritis seperti ini. Bibi, ini masalah nyawa. Kamu jangan khawatir, masih awal. Kamu pergi selesaikan urusanmu. Kami akan menunggumu. Jika sudah terlalu malam, kita bisa bertemu lain kali. Itu tidak masalah. Baik, ayo. Qiao Yaxin. Dokter Ye, apakah kamu mengenalnya? Bukan apa-apa, mari mulai. Kenapa harus kalian? Lu Zhenyu, lagi-lagi kamu. Apakah kamu yang membuat putriku menjadi seperti ini? Katakan yang sebenarnya. Apakah benar? Apa yang kamu bicarakan? Ngawur sekali. Maksudmu adalah, yang sedang dioperasi itu Qiao Yaxin. Sok sekali kamu. Kamu berani mengatakan, Yaxin tidak masuk ke ruang darurat, bukan karena ulahmu. Aku menemani ibuku periksa hari ini, dan baru saja mengetahui bahwa di dalam itu Qiao Yaxin. Aku bahkan belum melihat wajahnya. Aku tidak percaya perkataanmu. Pasti itu perbuatanmu, Lu Zhenyu. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Operasinya berjalan dengan sangat sukses. Pasien saat ini sudah melewati masa kritis. Tapi aku minta maaf, bayi di kandungannya tidak tertolong. Bagus kalau begitu. Anak itu memang anak setan. Bagus kalau sudah tidak ada. Namun jangan senang dulu. Pasien mengalami pendarahan yang parah, sehingga akan sulit untuk hamil. Apa yang kamu katakan? Dokter gadungan, kamu dokter gadungan. Bukankah ini hanya keguguran? Kenapa tidak bisa punya anak? Pasti kamu tidak fokus mengoperasi hingga merusak kesehatan putriku. Gantikan kebahagiaan putriku. Benar, Yaxin keluarga kami. Sangat hebat dan cantik. Dia harus menikah dengan keluarga kaya. Jika dia tidak bisa hamil, hidupnya akan hancur selamanya. Hari ini kalian harus bertanggung jawab kepadaku. Kalau tidak, aku tidak pergi. Tolong jaga ucapan kalian. Pasien mengalami pendarahan hebat. Kondisinya sangat kritis tadi.
Aku sudah berusaha maksimal untuk menyelamatkan nyawanya. Kondisi sulit hamil itu akibat komplikasi dari pendarahan, bukan karena kesalahan operasiku. Jangan bersikap keterlaluan. Jika bukan karena dia, putri kalian sudah mati. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Memfitnah dokter dan membuat keributan bisa terancam hukuman hukum. Kalian malah membelanya. Aku mengerti sekarang. Kalian pasti sudah bersekongkol. Ternyata kamu. Ternyata memang kamu. Bagus sekali. Kalian memang sudah bersekongkol. Awalnya mencelakai anakku sampai keguguran. Lalu menyuruh dokter manis ini berpura-pura menjadi seorang dokter. Untuk menghancurkan masa depan anakku. Hati kalian benar-benar sangat jahat. Semuanya, cepat kemari dan lihat. Dokter ini melakukan balas dendam pribadi. Dia sudah merebut pacar anakku. Itu saja sudah keterlaluan. Kini dia membuat anakku mandul. Lalu ada juga pria ini. Dialah orangnya. Biang keladi pendarahan hebat anakku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak melakukan balas dendam pribadi. Prosedur operasinya sudah sah secara hukum. Aku memiliki sebuah rekaman video. Jangan berani memutarbalikkan fakta di sini. Kue. Siapa yang tahu kalau videonya sudah kalian manipulasi atau tidak? Lagi pula, ini adalah wilayah kalian. Aku tidak mau tahu. Jika hari ini tidak memberi penjelasan, kami tidak akan melepaskan kalian. Apa yang sedang terjadi di sini? Direktur. Jadi Anda adalah direktur? Direktur, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Dokter Y yang satu ini, dia sudah melakukan balas dendam pribadi. Dia membuat anakku tidak bisa hamil. Anda harus memberikan hukuman kepadanya. Berikan penjelasan yang adil bagi kami. Benar. Jika hari ini Anda tidak memberikan sebuah penjelasan kepada kami, aku akan pergi ke dinas kesehatan. Aku akan menuntut rumah sakit ini sampai reputasi kalian hancur total. Dokter Y, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Direktur, kami memang memiliki masalah pribadi, tapi aku tidak melakukan balas dendam. Kondisi pasien sangat kritis karena pendarahan. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Masalah tidak bisa hamil itu adalah komplikasi akibat pendarahan hebat. Itu bukan kesalahan dalam prosedur operasi. Semua ini tercatat dalam rekam medis, catatan operasi, dan kesaksian perawat. Benar, Direktur. Aku bisa menjadi saksinya. Dokter Y benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku tidak akan mempercayai kalian. Kalian semua sudah bersekongkol. Lagi pula, pria yang berada di sini, mungkin kalian belum mengetahuinya. Dia adalah orang terkaya. Dia bisa mengeluarkan sedikit uang untuk menyogok rumah sakit ini. Hari ini kalian harus memberikan sebuah penjelasan kepada aku. Jika tidak, kami tidak akan pergi. Bagaimana kalian ingin menangani masalah ini? Anakku sudah kehilangan kemampuan untuk mengandung. Mereka harus memberikan ganti rugi. Setidaknya berikan kami uang. Sebanyak 10 juta yuan. Gila ya kalian? Begini saja, untuk menenangkan situasi ini dan membuktikan kebersihan rumah sakit, agar masalah tidak semakin membesar, Dokter Y akan diskors sementara sambil menunggu keputusan pihak berwenang. Mengenai masalah kompensasi, kita bicarakan setelah penyelidikan selesai. Apa begini sudah cukup? Baik, kami ikuti katamu. Kapan rumah sakit memberikan hasilnya, saat itulah kami akan pergi. Selama itu, biaya pengobatan putrimu, kalian harus menanggung semuanya. Baik, Dokter Y, kamu tidak keberatan kan? Aku setuju untuk diskors. Aku percaya rumah sakit membuktikan kebenaranku. Ayah, Ibu, kenapa kalian membuat keributan begini? Keguguranku dan Lu Zhengyu sama sekali tidak ada hubungannya. Itu juga terjadi karena dia, kamu jadi merasa sangat tertekan. Keluarga Kiao kita, sampai jatuh ke titik ini. Mereka semua tidak bisa lari. Meminta 10 juta pada mereka. Itu masih terlalu sedikit. Ibu sedang menyudutkan aku sekarang. Sebelumnya aku sudah sangat malu. Bagaimana ibu membiarkanku nanti keluar untuk menemui orang lain? Jangan tidak tahu, terima kasih. Kamu pikir kami ingin meributkan ini? Semuanya juga kami lakukan untukmu. Benar, Yasin. Jika bukan karena Zhang Yu, dia mencampakkanmu. Lalu bekerja sama dengan Ye Jin, hingga membuat reputasi kita hancur dan membuat kita bangkrut, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Mereka memang seharusnya memberikan kompensasi. Menuruti saja kata kami. Apapun yang kami katakan, kamu lakukan saja hal itu. Nanti, kita akan memerasnya dengan kejam. Agar kita bisa terus menjalani hidup yang mewah lagi. Apa kamu sudah mengerti? Aku mengerti, Ibu.
Ibu. Ini sungguh tidak adil bagimu, Xiaojin. Jika bukan karena keluarga kami, kamu tidak akan terseret masuk. Bibi, kenapa Bibi bicara seperti itu? Semuanya karena ulah keluarga Kiao. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku percaya rumah sakit memberikan keadilan. Aku hanya merasa tiba-tiba bahwa Kiao Yasin sebenarnya kasihan. Dia terluka begitu dalam. Orang tuanya hanya memikirkan uang saja. Mereka tidak mengasihani putrinya sedikit pun. Iya. Awalnya aku mengira dia memang seperti itu. Setelah keributan hari ini, aku baru menyadarinya. Jika bukan karena memiliki orang tua yang mementingkan uang, dia tidak akan menjadi begini. Sudahlah, hal yang sudah berlalu, biarkan saja berlalu. Zenyu, bagaimana kalau kita memberikan kompensasi padanya? Anggap saja sebagai biaya perpisahan. Baik, selama mereka tidak membuat masalah, aku bisa memberinya sejumlah uang. Demi hubungan kita yang dulu, berikan dia kehormatan terakhirnya. Ayo pergi. Kami sudah menyelidiki kebenarannya. Dr. Ye memang tidak menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi. Semua prosedur operasi sudah sesuai aturan. Lalu kenapa? Itu karena kemampuan medisnya buruk, hingga putriku tidak bisa hamil lagi. Benar, lalu ada Lu Zhenyu. Dia juga yang menyebabkan putriku keguguran. Pokoknya 10 juta yuan, tidak boleh kurang sedikit pun. Mengenai masalah ini, bukankah kita juga harus mendengarkan pernyataan dari saksi kuncinya? Yaksin, tetap salahkan Lu Zhenyu. Jangan sampai kamu salah bicara. Keguguran dan pendarahan hebatku, serta masalah kesuburanku ini dengan Lu Zhenyu dan juga Dr. Ye sama sekali tidak ada hubungannya. Yaksin, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak sedang mengada-ada. Aku tidak mau kalian kendalikan lagi untuk memeras dan menipu orang lain. Kurang ajar, apa katamu? Sejak aku masih kecil, kalian hanya mengajariku untuk bersaing, mengajariku untuk selalu penuh perhitungan, mengajariku untuk menikah dengan keluarga kaya. Aku mendekati Lu Zhenyu, itu semua demi kalian. Aku membohongi Lu Zhenyu, juga demi kalian. Aku bahkan mengkhianati kata hatiku. Semuanya demi kalian. Aku sudah muak. Aku benar-benar sudah muak. Mulai sekarang, kalian tidak bisa mengendalikanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Qiao Jiangwo, Wang Wan. Kalian berdua diduga melakukan pemerasan, serta penggelapan pajak. Sekarang ikut kami ke kantor. Yasin, kamu yang menelepon polisi? Apakah kamu sudah gila? Kami ini ayah dan ibu kandungmu. Memiliki orang tua seperti kalian, aku lebih memilih menjadi yatim piatu. Sisa hidup kalian, pergi ke penjara untuk bertobat. Kamu hanyalah si kecil manis. Seandainya tahu kamu anak tak tahu diuntung, saat melahirkanmu dulu, aku seharusnya mencekikmu sampai mati. Jangan memukul lagi. Aku bersalah. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak berani. Aku memohon agar kamu melepaskanku. Aku tidak berani. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Saat merayu wanita milikku, gimana bisa tidak memikirkan hari ini? Berani menyelingkuhiku? Aku merasa kamu sudah bosan hidup. Pukuli dia dengan keras. Jangan memukul lagi. Aku bersalah. Kalian berdua mendekat sedikit. Pengantin pria dan wanita mendekat sedikit. Ibu, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Chong Sam ini sangat cocok untuk tante. Memang seleramu yang terbaik. Ayo kita foto keluarga bareng-bareng. Baik. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Bersiap. Tersenyum.